Jangan lupa di-like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian senantiasa sehat selalu. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar walaupun kita tetap belajar daring. Tapi jangan sampai semangat belajar kalian turun. Tetap termotivasi untuk belajar dan menjadi lebih baik. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai bab 1, yaitu kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Namun, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, tetap walaupun kita belajar masing-masing di rumah, ingat sebelum belajar alangkah lebih baiknya kita melakukan berdoa terlebih dahulu. Nah, mengenai bab 1, kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Dalam materi ini ada beberapa submateri yang akan Ibu sampaikan. Namun, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai makna hak dan kewajiban warga negara. Karena sebelum kita tahu kasus-kasus pelanggaran hak, alangkah lebih baiknya kita akan tahu dulu apa sih itu hak warga negara dan apa sih itu kewajiban warga negara. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, karena ketika kalian kelas 11 pernah belajar mengenai hak asasi warga negara, hak asasi manusia maksud saya. Nah, Bu, apa sama atau tidak ya dengan hak warga negara? Hak asasi dengan hak warga negara sama atau tidak ya? Nah, mari kita bahas bersama-sama. Sekarang, makna hak. Nah, hak asasi manusia, apa sih hak asasi manusia? Yaitu hak yang melekat pada diri setiap manusia. Hak asasi itu ada sejak lahir, melekat pada diri manusia. Nah, maka dari itu, hak asasi berbeda dari pengertian hak warga negara. Kenapa berbeda? Karena hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat pada diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota sebuah negara. Hak asasi sifatnya universal, tetapi tidak terpengaruh oleh status kewarganegaraan. Namun berbeda dengan hak warga negara, karena hak warga negara ini dibatasi oleh status kewarganegaraan. Oke, kita lebih simpulkan. Kalau hak asasi itu melekat pada diri manusia sejak manusia itu lahir. Dan hak asasi manusia itu universal, menyeluruh, tidak terpengaruh oleh status kewarganegaraan. Tapi berbeda dengan hak warga negara. Karena apa? Hak warga negara itu melekat pada diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dalam sebuah negara. Nah, hak warga negara pun dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Contoh, misal, kalau hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan pemerintahan di Indonesia adalah hak warga negara Indonesia, tetapi tidak berlaku bagi warga negara asing. Nah, jadi hak warga negara itu yaitu seperangkat hak, namun kedudukannya dibatasi oleh apa? Oleh status kewarganegaraannya. Tapi kalau hak asasi universal. Contoh yang tadi bahwa kalau setiap warga negara Indonesia itu berhak menduduki jabatannya di pemerintahan Indonesia, tetapi tidak berhak bagi warga negara asing. Nah, itu merupakan konsep hak warga negara. Tentu berbeda dengan hak asasi manusia. Nah, bagaimana nih dengan kewajiban warga negara? Kewajiban secara sederhana dapat diartikan segala sesuatu yang harus
dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku. Jadi, kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Bagaimana dengan kewajiban warga negara? Nah, kewajiban warga negara yaitu kewajiban sesuatu hal yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, apa sih bedanya dengan dengan kewajiban asasi? Nah, kalau kewajiban asasi terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut. Sementara itu, kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Misal, di Indonesia, menghormati hak hidup merupakan kewajiban setiap orang, terlepas itu warga Indonesia atau warga negara asing. Tapi berbeda dengan kewajiban bela negara. Kalau kewajiban bela negara adalah merupakan kewajiban warga negara Indonesia. Sementara warga negara asing tidak dikenakan kewajiban untuk melakukan bela negara. Nah, maksudnya gini, kembali lagi kepada hak. Hak asasi dengan kewajiban asasi itu universal, menyeluruh, tidak terpengaruh oleh status kewarganegaraan. Tapi kalau misalkan hak warga negara dan kewajiban warga negara ini dibatasi oleh apa? Oleh status kewarganegaraannya. Nah, contoh menghormati hak hidup. Menghormati hak hidup setiap orang itu merupakan hak atau kewajiban asasi, kewajiban setiap orang, terlepas itu orang Indonesia atau bukan. Kewajiban untuk menghormati hak hidup orang. Tetapi untuk bela negara itu merupakan kewajiban setiap warga negara. Karena apa? Karena bela negara ini, orang Indonesia, warga negara Indonesia ini dibatasi oleh apa? Oleh status kewarganegaraannya. Jadi, mau tidak mau itu harus diwajibkan untuk melakukan bela negara. Nah, berbicara mengenai hak dan kewajiban warga negara, hak dan kewajiban warga negara ini dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Misal, seseorang mendapatkan hak karena kewajibannya dipenuhi. Misal, contoh, seorang pekerja mendapatkan upah setelah melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Jadi, ada sebab akibat. Ketika kita melakukan kewajiban, maka kita memiliki hak yang harus kita dapat. Contoh yang tadi, ketika kalian bekerja, sudah melakukan kewajiban kalian, maka kalian akan mendapatkan hak, yaitu berupa apa? Berupa upah. Jika dicontohkan dalam segi seorang pelajar, misal, kewajiban kalian belajar, atau misal ketika guru memberikan tugas, kewajiban kalian adalah mengerjakan tugas tersebut. Ketika kalian telah mengerjakan tugas, maka kalian pun memiliki hak. Hak untuk apa? Hak untuk mendapatkan nilai dari guru tersebut. Makanya, hak dan kewajiban itu sesuatu yang tidak bisa terlepas. Maka keduanya memiliki hubungan kausalitas. Nah, hak dan kewajiban warga negara pun tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak. Dan begitupun sebaliknya, ketika kita melakukan kewajiban, maka ada hak yang harus kita dapatkan. Akan tetapi, sering terjadi pertentangan, karena hak dan kewajiban tidak seimbang, tidak balance. Misalnya, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Meski menjadi hak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara hak dan
kewajiban. Apabila keseimbangan itu tidak ada, akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Nah, seperti yang tadi Ibu bahas, bahwa hak dan kewajiban itu kausalitas, memiliki sebab akibat. Namun, pada kenyataannya, hak dan kewajiban ini sering tidak seimbang. Bahwa kita hak misalkan mendapatkan penghidupan yang layak. Nah, contoh misalkan mendapatkan pekerjaan yang layak, namun kebanyakan sekarang orang-orang tidak mendapatkan pekerjaan yang layak, penghidupan yang layak. Nah, itu sesuatu kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan antara hak dan kewajiban itu tidak terjadi, hak dan kewajiban warga negara tidak seimbang, maka akan apa? Akan terjadi satu pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban warga negara. Pembahasan kedua mengenai substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Nah, hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila dapat dijabarkan secara singkat. Nah, contoh sebagai berikut nih. Untuk sila yang pertama itu sila ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila ini yaitu menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Namun, sila pertama ini juga menggariskan beberapa kewajiban warga negara. Untuk apa? Yang pertama, untuk membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain, sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing. Yang kedua, mengembangkan toleransi antar umat beragama menuju terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Yang ketiga, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Nah, dalam sila pertama ini, mengenai sila ketuhanan yang Maha Esa, hubungan antara hak dan kewajiban ini bersifat kausalitas, saling sebab akibat, dan keduanya harus saling seimbang berkaitannya ya. Contoh, yang pertama, ketika kita mendapatkan hak untuk memeluk agama apapun, untuk melakukan ibadah, tapi kita pun harus memiliki kewajiban. Kewajiban apa? Harus kita belajar bertoleransi terhadap agama lain. Misal, ketika umat Islam melakukan Idul Fitri, maka ada kerjasama antara umat Kristiani untuk menjaga lalu lintas, contohnya, atau menjaga ketertiban agar tidak adanya perpecahan, agar tidak adanya bentrok antara umat-umat agama lain, namun keduanya saling menghargai. Atau misal ketika sebaliknya umat Kristiani melakukan Natal, nah kebanyakan polisi atau petugas keamanan itu kan beragama Islam. Nah, mereka bersedia dengan senang hati untuk menjaga keamanan di depan gereja agar mereka melakukan ibadahnya secara hikmat. Begitupun sebaliknya yang tadi Ibu jelaskan mengenai saat orang Islam melakukan Idul Fitri. Nah, itu salah satu contoh toleransi, saling tolong-menolong dengan pemeluk agama lain, dengan dengan situasi dan kondisi di lingkungan yang ada. Nah, terus selain itu, kewajiban kita pun, kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk memeluk agama kita, ataupun sebaliknya, orang lain tidak boleh memaksakan kita untuk memeluk agama yang dia anut. Karena apa? Kembali lagi bahwa di Indonesia kita memiliki hak asasi manusia, dan di Indonesia pun kamu punya hak sebagai warga negara. Hak apa? Hak untuk memeluk agama tidak dengan paksaan oleh siapapun. Itu sila yang pertama. Lalu bagaimana dengan sila yang kedua, yaitu mengenai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dalam sila ini menempatkan hak setiap warga negara itu pada kedudukan yang sama dalam hukum.
Nah, serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Adapun kewajiban warga negara yang tersirat dalam sila kedua ini diantaranya yaitu kewajiban untuk apa? Untuk memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Terus mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, dan sebagainya. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa terhadap sesama, terus tidak semena-mena juga kepada orang lain. Dan yang terakhir, melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. Dalam sila kedua mengenai kemanusiaan yang adil dan beradab, di situ sudah dijelaskan kita memiliki hak. Hak apa? Hak yang sama di mata hukum. Kedudukan yang sama di mata hukum. Dan mendapatkan perlindungan yang sama, mendapatkan jaminan hukum yang sama. Tidak dibeda-bedakan, baik itu yang miskin, yang kaya, tidak dibedakan. Tapi kita sebagai warga negara memiliki hak mendapatkan jaminan hukum, mendapatkan perlindungan hukum yang sama. Namun selain itu, kita pun harus memiliki kewajiban yang tadi Ibu sebutkan, yaitu mengakui persamaan derajat hak, jadi tidak membeda-bedakan suku, tidak membeda-bedakan keturunan, agama, jenis kelamin. Bahkan pada era ini perempuan sudah melakukan emansipasi wanita, yaitu persamaan derajat terhadap laki-laki. Nah gitu. Nah itu salah satu contoh cerminan kewajiban warga negara untuk melakukan atau mengakui persamaan derajat hak, tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, karena dalam sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana kita memanusiakan manusia, bagaimana kita adil terhadap sesama, baik itu pemerintah terhadap rakyatnya, tidak memilah-milah. Nah, untuk sila yang ketiga, yaitu sila Persatuan Indonesia. Dalam sila ketiga yaitu menjamin hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia, seperti hak mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional. Nah, di sila ketiga ini mengamanatkan bahwa kewajiban setiap warga negara untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Lalu, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Lalu mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Terus mengembangkan Persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, di sila Persatuan Indonesia ini yaitu bahwa setiap warga negara dapat menjamin hak dalam keberagaman. Karena apa? Kita tahu bahwa Indonesia ini beragam, Bhinneka Tunggal Ika. Baik itu bahasa, baik itu budaya, segalanya beragam, banyak suku bangsa di kita. Nah, dari sini menjamin persatuan Indonesia. Nah, dijamin persatuan Indonesia dengan apa? Dengan cara kita sanggup atau rela berkorban untuk menjamin kepentingan bangsa, terus menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan. Nah, jadi dengan kita mencintai tanah air, mengembangkan persatuan, mengembangkan budaya-budaya yang ada di kita, itu merupakan satu perwujudan kewajiban kita untuk pengamalan sila yang ketiga. Mengenai sila yang keempat, yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Nah, dalam sila keempat ini menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk apa? Kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi, serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Bahwa kita ketahui bahwa dalam sila keempat ini merupakan perwujudan dari
masyarakat yang demokratis, yaitu dengan melakukan pemilihan umum, melaksanakan setiap masalah itu dengan musyawarah dan mufakat. Nah, seperti itu. Terus dalam sila keempat ini mengamanatkan setiap warga negara untuk apa, memiliki kewajiban untuk apa, yaitu yang pertama, mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Misal ketika dalam musyawarah kita memberikan pendapat, nah kita tidak boleh kekeh terhadap pendapat kita, karena dengan adanya musyawarah mufakat ini bertujuan untuk apa? Untuk memberikan atau untuk menghasilkan sesuatu yang disetujui oleh semua orang yang mengikuti musyawarah itu. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak, memaksakan pendapat yang kita berikan, seperti itu. Terus yang ketiga yaitu memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugas sebaik-baiknya. Nah, itu sila yang keempat. Nah, bagaimana dengan sila yang kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, setiap memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Sila kelima ini mengamanatkan setiap warga negara untuk apa? Yang pertama, untuk mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Suka kerja keras. Nah, sila keadilan sosial ini bahwa Indonesia mengakui hak milik perorangan, tas dilindungi pemanfaatannya oleh negara, memberikan kesempatan kepada warga negaranya dengan sebesar-besarnya. Jadi keadilan di sini untuk apa? Untuk tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, sehingga kita mendapatkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu merupakan penjelasan mengenai makna hak dan makna kewajiban warga negara. Lalu menjelaskan mengenai substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Yang tadi Ibu sampaikan bahwa hak dan kewajiban warga negara itu merupakan hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Di mana kita melakukan suatu kewajiban, maka akan ada hak yang kita dapatkan. Nah, contoh yang tadi Ibu jelaskan dalam hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila. Nah, dari setiap sila Pancasila yang ada dalam sila tersebut memiliki hubungan kausalitas hak dan kewajiban. Contohnya, ketika kita berhak memeluk agama apapun itu, kita pun harus memiliki kewajiban. Kewajiban apa? Untuk bertoleransi terhadap agama yang lain. Nah, terus selain itu pun, selain kita harus menghargai dan bertoleransi terhadap agama lain, kita pun harus mengakui persamaan hak dan derajat, karena itu tercantum dalam sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi pada intinya, setiap hak dan kewajiban warga negara ini memiliki hubungan kausalitas, sebab dan akibat. Setiap hak dan kewajiban warga negara dapat dikaitkan dengan setiap sila-sila Pancasila, karena sila-sila Pancasila ini merupakan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu penjelasan mengenai hak dan kewajiban warga negara. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan mengenai makna hak dan kewajiban warga negara dan hubungan hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila dapat kalian pahami dan dapat kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Sebelumnya, Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian karena sudah berpartisipasi dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Semoga minggu depan kita dapat bertemu kembali.
Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.